Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman. Nama saya Triwulandani. Saya adalah CGP Angkatan 9 dari Kota Balikpapan. Berikut saya akan mempresentasikan bagaimana penerapan segitiga restitusi untuk pemecahan permasalahan yang ada di sekolah saya, lebih tepatnya di kelas saya. Selamat menyaksikan. Penerapan segitiga restitusi ini merupakan pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 CGP Angkatan 9 Kota Balikpapan. Fasilitator saya Bapak Nanang Nuryanto dan pengajar praktek saya adalah Ibu Kristina Vika Prasetya. Dalam waktu terakhir ini sering sekali dibahas mengenai restitusi. Sebenarnya apakah Bapak Ibu guru mengetahui apa sih restitusi itu? Nah, dalam presentasi saya ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari restitusi. Berikut penjelasannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pembahasan berikutnya adalah kita akan mencari tahu apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menempatkan murid pada posisi mandiri dan bertanggung jawab, di mana dalam segitiga restitusi tersebut terdapat langkah-langkah penyelesaian masalah. Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, dan proses tersebut dinamakan segitiga restitusi. Seperti apa bentuknya? Berikut penjelasannya. Segitiga restitusi. Dalam penyelesaian permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi ini menggunakan 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Berikut penjelasan dari tiap-tiap langkah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berikut daftar-daftar pertanyaan yang dapat digunakan untuk menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Untuk penjelasan langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasar prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dan beberapa pertanyaan yang dapat digunakan. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkannya dengan sikap yang baru dan lebih efektif. Untuk langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua segitiga restitusi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Dan berikut adalah beberapa pertanyaan yang bisa digunakan. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Dari segitiga restitusi ini, kita jadi memahami bahwa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, ternyata ada tahap-tahap yang harus kita lakukan. Mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan,
Dari alur pertanyaan yang diajukan mengarahkan pada murid menjadi lebih kuat secara pribadi usai menyelesaikan permasalahan itu, dan mengarahkan murid membuka wawasan serta meningkatkan rasa percaya diri murid agar lebih mandiri dan merdeka. Berikut akan saya jelaskan mengenai penerapan segitiga restitusi pada kasus 1 dan 2 yang terjadi di kelas saya. Kasus 1. Vivi adalah anak yang cerdas di kelas 6. Akan tetapi, setiap mendapatkan tugas, Vivi selalu mendominasi kelompok. Selain itu, Vivi terkadang suka menyela saat guru memberikan penjelasan materi. Vivi juga suka bermain di kelas saat guru menjelaskan materi, dan hal ini menjadikan teman-teman Vivi kurang menyukai sikap dan perilakunya. Berikut adalah percakapan saya dalam penyelesaian permasalahan dengan segitiga restitusi bersama Vivi. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Terima kasih ya. Kamu hari ini sudah meluangkan waktu dengan bulan. Hari ini Ibu akan bertanya jawab sama Vivi mengenai beberapa sikapnya Mbak Vivi di kelas. Ya. Jadi ini tidak mempengaruhi nilainya Mbak Vivi nanti. Ini nggak apa-apa ya. Ya. Ibu kita waktunya sebentar. Nah, yang Ibu tahu Mbak Vivi itu kalau di kelas kan biasanya ada laporan-laporan tuh dari temannya. Kadang-kadang apa nih kayak tadi kejadian. Apa lagi? Gangguin teman, gangguin siapa tadi? Gangguin Ina. Iya, gangguin Ina. Kenapa tadi kamu tidur-tiduran ya? Ya. Tidur-tiduran di tempatnya Ina. Nah, sekarang Ibu ini mau tanya, kamu kalau mengganggu teman itu, kamu sadar nggak sih bahwa sikap dan perilakumu ini membuat teman lain itu tidak nyaman? Kira-kira sadar nggak itu perilakumu itu benar apa enggak gitu? Hah? Nggak tahu ya? Oke, nggak tahu. Nah, kamu nggak sadar kalau perilakumu itu menurutmu itu biasa saja kan? Oh gitu, baik. Kamu boleh berbuat seperti itu Mbak Vivi. Kamu mungkin kamu lagi kesepian atau gimana, nunggu temannya, itu boleh berbuat seperti itu tuh boleh, tapi tidak boleh berlebihan, tidak boleh terlalu sering juga gitu. Terus Ibu juga duduk sama kamu di sini, Ibu nggak mau menyalahkan Mbak Vivi ya di kelas itu, nggak mau menyalahkan Mbak Vivi dari mana. Kadang-kadang Ibu pada saat menjelaskan kan, Mbak Vivi juga tiba-tiba motong pembicaraan, nah kayak gitu. Nah itu sebenarnya boleh dilakukan, tidak apa-apa, tapi tidak boleh yang berlebihan. Ibu juga pernah dulu kayak Mbak Vivi, misalkan lagi bosan nih, nemuin teman kayak gitu, pernah juga kayak Mbak Vivi. Terus pada saat Ibu ngomong, Ibu belum disuruh jawab sudah jawab, itu juga pernah. Jadi nggak apa-apa, membuat kesalahan itu boleh, ya. Jadi bukan Mbak Vivi aja yang membuat salah, semua orang boleh salah, ya. Jadi jangan merasa bahwa sikap dan perilaku itu ini bulan nggak suka, itu tidak apa ya. Sekarang Ibu mau tanya sama Mbak Vivi, kira-kira Ibu ini pengen tahu kenapa sih kamu kok di kelas itu suka menjawab kalau kadang-kadang Ibu itu lagi jelaskan terus tiba-tiba Mbak Vivi itu langsung jawab sebelum Ibu suruh kadang-kadang. Itu kenapa? Oh Allah nggak sabar, jadi kurang sabar ya. Itu kalau di kelas. Nah ini kalau yang itu tadi kayak temanmu nih, kamu tadi nempelin selotik di sinimu, terus tiduran di tempatnya Ina, terus ada lagi kemarin itu tiba-tiba kamu pakai bedak. Nah itu kenapa itu? Pengen tahu itu tuh. Oh bosan. Kenapa kira-kira bosan? Saya teman mau diajak ngobrol gimana? Oh maksudnya temanmu sebangku, kamu ajak ngobrol dia aja, ini kamu gituin. Maksudnya biar dia ngomong gitu kan? Oh ya, oke. Jadi udah tahu sekarang ya alasanmu tuh kenapa kok seperti itu. Nah, tapi dalam berbuat seperti itu nggak apa-apa Mbak Vivi. Mungkin Mbak Vivi bosan lah sudah. Kalau nggak, kadang-kadang kamu kan gambar-gambar tuh. Nah itu juga sebenarnya tidak diperbolehkan pada saat Ibu mengajar, gitu kan. Nah pada saat gambar, pada saat kamu tiba-tiba pakai bedak, kan, terus tiba-tiba kamu nempel-nempel apa di waktu itu stiker apa itu kan, nah, ternyata karena bosan. Oke, boleh nggak apa-apa kamu bilang kalau aku itu bosen buat aku, apa-apa boleh, tapi
Mbak Pipi harus mengimbangi dengan cara lain gitu. Jadi jangan hanya dengan mengganggu seperti itu, mengganggu ulang kadang-kadang ya pas pada saat ngajar, kadang ganggu teman, tapi Mbak Pipi harus punya cara lain tuh, cara lain yang kiranya apa ya, yang ini tuh aku biar nggak bosan tapi nggak ganggu. Dan kamu harus berpikir kayak gitu, kira-kira bisa nggak kalau kamu punya cara lain apa ya yang kiranya itu membuatku jadi tidak bosan dan itu nanti juga tidak mengganggu teman atau tidak mengganggu guru. Ada nggak kamu cara apa ya kira-kira? Berimajinasi dalam Berimajinasi apa contohnya? Bayangin. kartun-kartun. Oh, jadi kamu diam sambil bayangin gitu. Oke, selain itu apa kira-kira? Itu juga Ngapain? Biar nggak bosan. berimajinasi kayak huruf-hurufnya ini kayak berimajinasi jadi apa gitu. Oh, gitu. Itu menurutmu itu enggak ganggu temanmu? Enggak. Kalau menurutmu itu caramu itu sudah efektif apa belum? Kamu kira-kira dengan cara itu nanti nggak bosan lagi? Ya. Betul. Ya. Yakin? Ada nggak cara lain selain itu? Kiranya itu nggak ganggu teman, ya nggak ganggu siapa-siapa. Tapi kamu senang. Kita sih cuma berimajinasi aja seru gitu. Oh. Buat itu imajinasi sendiri. Nah, mungkin dengan cara lain selain dibayangkan, bisa juga diapakan, misal ditulis atau digambar. Itu kamu senang gitu. Imajinasi ini digambar gitu kan. Nah, biar itu nggak ganggu temanmu, biar kamu hilang bosannya gitu kan. Kalau misalnya itu pas lagi pelajaran gimana? Diam aja bu. Diam aja. Imajinasi. Yang pengen mau digambar ini gimana? Misalnya ini Mbak punya tugas nih dari bulan, ya kan? Terus kamu lagi bosen nih, tuh pengen gambar ya? Mana dulu ya kerjainnya? Jadi bu, kalau aku belajarnya itu misalnya suruh apa namanya kayak pelajaran medik gitu kan. Ya aku berimajinasi lagi mediknya gitu. Oh, jadi soal dari bulan ini diimajinasikan, Nah. terus digambar-gambar juga gitu biar gak bosan. Oh, nah gitu. Belum pernah kamu lakuin apa kira-kira ini rencananya seperti itu? Pernah bu dari kelas 4 sampai 5. Oh, 4 sampai 5 kelas 6 ini? Kelas 6 ini belum. Belum, oke. Nanti mungkin Mbak Bibi bisa ya pakai cara itu ya nanti ya. Nah, sekarang Ibu pengen tanya nih, kira-kira sikap dan perilaku Mbak Pipi nih yang pada saat waktu itu kerja kelompok juga, karena kerja kelompok kamu nih orangnya lebih suka apa-apa tuh kamu sendiri gitu. Nah, seperti itu tuh melanggar keyakinan kelas enggak sih? Ya. Ya. Yang mana yang belum? Langgar karena mengerjakan sendiri dengan ide sendiri bukan ide dari itu apa namanya tim. Oh, tidak kerjasama. Oke, itu berarti salah ya. Oke, Mbak Bibi berarti kalau udah tahu salah, berarti harus bagaimana ya nanti untuk mengatasi kesalahan ini? Kalau setiap itu berikan tugas kelompok atau apa, itu gimana? Mengajak teman-teman bekerja sama untuk bikin apa gitu. Yakin? Ya. Kamu menerima pendapat dari temanmu itu nanti? Ya. Kalau misalkan Mbak Pipi kurang setuju nih dengan pendapat teman itu gimana caranya? Ya bikin katanya kalau misalnya dia bikin hewan katanya siapa yang mau pagi bikin hewan katanya Oh gitu. Berarti intinya apa yang kamu inginkan diomongkan dulu dengan teman gitu. Kalau temannya mau, baru kamu bentuk gitu ya. Ya. Intinya tidak boleh memutuskan sendiri, gitu ya. Ya. Oke. Itu kira-kira nanti efektif nggak ya caranya? Kira-kira itu nanti membuat temannya Mbak Putih senang apa enggak ya? Senang soalnya pas kita kelompok itu katanya kita bikin ini nak kayak itu nak kayak di tarik gitu lah bilang saya mau nggak itu bilang ya udah bikin aja gitu kan terus kita kerjasama bikin kertas gitu. Oke. Menurut Mbak Pipi kerja bersama teman dengan kerja sendiri enak mana? Enak sama teman soalnya seru gitu. Nah, berarti yang ke perilaku Mbak Pipi yang kemarin itu salah apa benar? Yang menjaga semua gamenya ya kan, nulis semuanya sampai selesai. Nah, itu menjadikan gimana tuh akibatnya apa ya? Akibatnya ke teman? Akibatnya mereka tidak bisa menjelaskan apa yang diceritakan pada game itu. Tidak Jadi tahu. teman-temannya jadi nggak tahu ya. Oke, Mbak Pipi udah tahu ya. Jadi dari sini Mbak Pipi mengerti bahwa sikap dan perilaku Mbak Pipi itu ternyata ya, Tidak benar. ya tidak benar.
Jadi benar yang tadi yang satu, dia tidak bermain terus di kelas. Tadi ngapain? Imajinasi sendiri, nulis-nulis gambar-gambar, ya kan? Dia nggak main teman. Terus, apalagi tadi kalau misalkan Bu Ulan lagi ngomong, langsung jawab harus punya sifat apa? Sopan santun. Selain itu apa lagi? Harus kalau guru ngomong diam dulu, baru nanti bisa ngomong. Berarti punya rasa apa itu? Rasa kesabaran. Rasa sabar ya, belajar ya seperti itu ya. Ya. Baik, semoga dari percakapan kita siang ini Ya. itu bisa mengambil kesimpulan ya, gimana kiranya nanti sikapku ya kan, berarti kan sudah mulai remaja ini kan di kelas 6, jadi harus pandai mengontrol dirinya ya, harus sabar, habis itu harus memahami teman yang berbeda pendapat, terus memahami kenyamanan teman saat belajar ya kan, terus mengerti sopan santun pada ibu guru ya, ngerti ya sudah ya. Ya Bu, Oke, nanti. baik, terima kasih Mbak Vivi atas waktunya hari ini. Semoga hari-harimu menyenangkan dan selalu semangat belajar ya. Ya Bu. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim dulu. Terima kasih ya. Kasus yang kedua yaitu minggu lalu murid saya yang bernama Fayat mendapatkan tugas dari saya untuk membuat sebuah laporan proyek, yaitu labbook berisi pelestarian hewan dan tumbuhan. Dan seharusnya minggu ini sudah dikumpulkan, akan tetapi dia belum juga mengerjakan. Di kelas Fayat sering tertinggal dalam mengumpulkan tugasnya karena Fayat di kelas sering bermain sehingga mengganggu konsentrasi dan kegiatan belajarnya. Kira-kira seperti apa ya penyelesaian permasalahan dengan segitiga restitusi antara saya dengan Fayat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Fayat, hari ini Ibu ngajak kamu ke sini ya. Ini Ibu mau ngobrol aja sama Mas Fayat ya. Nanti nggak mempengaruhi nilainya Mas Fayat, tidak mempengaruhi kelulusan dan tidak mempengaruhi apapun ya. Kenapa? Karena Ibu kemarin dapat laporan dari ibumu ya. Kalau Mas Fayat itu kalau dapat tugas biasanya kurang bertanggung jawab. Itu satu ya. Terus dua, biasanya Mas Fayat kalau di kelas suka main ya, suka mainan sendiri. Nah itu Ibu pengen tahu tuh kenapa gitu kan ya. Nah sekarang Ibu mau memperjelas apakah itu benar gitu laporan dari ibumu kemarin. Benar? Ibumu kamu beritahu masalah apa sih kok sampai bilang kalau kamu ini kurang bertanggung jawab gitu? Masalah yang mana? Masalah yang tugas kemarin. Hah? Ulangan atau tugas labbook? Oke, tugas labbook ya. Kenapa kok Mas Fayat memberikan informasi kepada orang tua sama teman-teman itu kok mendadak? Padahal kan Ibu udah dari kemarin itu kasih tugasnya. Kenapa? Karena nanti kalau yang misalnya nggak dilakukan tugas kayak gitu, itu nanti kayak malas-malasan. Oh, malas-malasan. Kayak kalau disuruh misalnya hari ini dikerjakan, dia tidak datang. Oh gitu. Makanya kamu diem aja, ikut diem gitu, ikut nggak gerak. Harusnya kan ikut gerak, ya kan? Tapi kamu juga ikut nggak gerak gitu. Kenapa kok ikut nggak gerak? Kenapa nggak gerak aja sama teman yang lain? Gitu. Kemarin juga yang lain yang kayak Sama. Iya. Oh sama, baik. Nah, Mas Fayat tahu tugasnya itu dikasihnya kapan? Iya. Udah lama apa baru saja Ibu kasih? Udah lama kan? Oke. Waktu ngumpulnya juga tahu kan kapan? Iya. Nah, itu harusnya dipikirkan ya kan? Harusnya diperhatikan kapan juga diberikan dan kapan diinfo. Nah, di sini Ibu tidak mencari mana yang salah dan mana yang benar. Ya, Ibu nggak menyalahkan Mas Fayat, menyalahkan teman-temannya juga, ya kan? Tapi Mas Fayat harus tahu di sini. Kamu tahu kan kamu ini anak cerdas, anak pintar? Tahu? Paham? Nah, paham. Kamu memahami itu. Nah, Ibu juga pernah seperti kamu dulu pada saat untuk sebuah kelompok, ya kan? Ada temannya Ibu ini malas gitu. Terus Ibu bukannya ikut rajin, emang ikut malas juga gitu. Juga pernah seperti
seperti itu karena dulu juga ibu pernah sekolah kan, jadi sebenarnya memiliki sikap seperti itu tidak apa-apa, boleh kan, karena tidak semua orang itu memiliki sikap yang sempurna. Jadi kalau Mas Fayat di sini jangan merasa kok aku sendiri sih Bu yang disalahkan gitu kan temannya ada banyak gitu kan, nggak apa-apa kamu kalau masalah tugas ya kan. Sekarang Ibu mau nanya nih, kalau masalah yang di kelas, kenapa kok Mas Fayat ini kadang-kadang ini nah, kalau pas Ibu jelasin atau pas dikasih tugas itu kok nggak cepet dikerjain, kok main dulu, itu kenapa? Pengen tahu Ibu alasannya. Kamu kan senang main tuh, tak apalah kamu pegang mainan kamu, otak-atik atau apa. Nah, itu kenapa itu? Kok begitu? Merasa nggak ada teman. Oh, merasa nggak ada teman. Kan ada temanmu di samping. Jadi biasanya sendiri. Tapi kan Ibu sering ngasih duduk kamu berdua. Iya. Itu terus? Maksudnya meskipun duduk berdua tapi nggak ngobrol gitu kan? Atau gimana? Maksudnya gimana? Oh Ibu bingung. Kamu kan biasanya duduk berdua nih sama teman. Nah itu kok kadang-kadang kamu tuh main gitu. Malah kadang-kadang temanmu ini kamu ajak main sekalian. Alasannya apa selain itu? Ada nggak? Mau merasa seru, oke, baik, nggak apa-apa. Kamu kalau nggak gini kan Ibu nggak tahu ya kan? Oh ternyata alasannya Mas Fayat karena seru gitu ya. Tapi kira-kira itu sesuai atau tidak dengan keadaan atau lingkungan yang ada di situ gitu. Pada saat itu Ibu lagi jelasin materi atau bahkan pada saat itu Ibu memberi tugas kamu gitu loh. Oh kamu malah bermain dan itu menurutmu seru ya, nggak apa-apa boleh. Tapi harusnya gimana ya? Kamu udah dapet tugas nih, tapi kamu pengen main ya gitu. Kok nggak milih yang ini dulu? Harusnya yang mana dulu tuh? Belajarnya dulu. Kenapa kok kamu nggak tertarik dalam belajarnya dulu, malah pilih yang main? Pikiranmu gimana itu? Pikirannya Mas Fayat itu pas melakukan itu tuh pikirannya gimana? Selain seru apa lagi? Ada? Mama yang gimana? Oh, terus? Jadi kayak merasa Tapi kamu gak punya teman kan? Aku ada temen hayalan, gak ada kan? Oh, pokoknya ibaratnya kamu ya pengen aja main Bu gitu. Memang kamu di rumah gak sering main? sering Sering main padahal. Tapi kenapa harus sampai dibawa ke sekolah gitu? Aku pengen tahunya. Kan nanti bisa main di rumah. Kenapa gak main di rumah? kalau di rumah itu kayak diganggu sama aku. Oh gitu toh. Makan. Nah ini baru tahu Bu. Berarti alasannya ada dua ya. Yang tadi karena seru, main itu seru Bu. Ya oke, memang masa-masa kalian itu masa-masa bermain. Terus kalau main di rumah sering digangguin adek ya. Oh jadi kamu merasa nggak puas ya mainnya sendirian, harusnya lebih seru. Malah digangguin adeknya gitu. Jadi dibawalah ke sekolah. Masih gitu main. Digangguin. Oh, jadi lagi asik digangguin. Makanya kalau di sekolah nggak ada yang ganggu, ya kan ya? Oh, baik. Oke, nggak apa-apa ya. Boleh, kamu seperti itu boleh. Tapi kamu harus punya cara lain lagi ya, yang lebih efektif lagi untuk memecahkan masalahmu ini. Menurutmu itu mengganggu atau menyalahi keyakinan kelas apa enggak ya? Di kelas kita punya keyakinan kan? Nah kira-kira sikapmu itu tadi ada yang menyalahi apa tidak? Kayak tadi kamu main, kamu kurang bertanggung jawab kalau kita tugas, itu menyalahi yang mana? Ada kan keyakinan kelas kita? Bahwa kita harus gimana kalau di keyakinan kelas kita yang paling dosa kamu bertanggung jawab dan mengerjakan tugas dari guru. Tuh, biasanya Mas Fayat kan paling belakang tuh, belakangan ngerjainnya karena main dulu ya kan, baru kan? Nah sekarang Ibu tanya nih, kira-kira gimana ya? Atau solusinya, caranya biar permasalahan ini selesai? Harus menghilangkan rasa. Dihilangkan langsung? Mungkin lah, kan itu kamu dulu tuh seru. Lainnya caranya selain menghilangkan apa kira-kira?
Untuk gimana? Untuk lebih bagaimana kamu? lebih baik Untuk lebih baik dalam belajar. Jadi harus mementingkan yang mana dulu? bukan belajar. Pelajaran dulu. Kira-kira kamu bisa janji nih. Nanti kalau dikasih tugas nggak belakangan lagi ngumpulnya. Serius? Yakin? Oke, yakin kamu ya. Bahwa nanti kamu akan lebih bertanggung jawab pada tugasnya. Terus bermainmu ini gimana nanti? Kamu kan tadi bilang bermainnya seru banget, Bu. Tapi kamu pentingkan belajar, terus rasa pengen bermain ini gimana? Bermainnya kapan terus kira-kira? Jadi pas saat istirahat Oke, boleh. Berarti pada saat istirahat baru boleh bermain. Kalau misal nggak tahan gimana? Tidak aja lah, misal nggak tahan banget itu. Gimana caranya? gambar-gambar gitu. Oh, jadi kok Oh, pokoknya dialihkan dulu. Memang Bu Ulan kalau ngajar di kelas kurang seru atau gimana? Atau sudah seru? Sudah cukup menurutmu? Iya. Oke, cuman kamunya lagi benar-benar pengen main karena di rumah selalu diganggu adik, gitu ya. Oke, terima kasih Mas Fat ya dengan apa yang kamu solusi yang sudah kamu omongkan ini. Nantinya semoga bisa kedepannya kamu lebih baik. Nah, satu lagi Ibu tanya, kamu ini sebenarnya paham nggak sih bahwa sikapmu ini itu bisa mengganggu orang lain? Bisa mengganggu siapa? ketenangan kelas Ketenangan kelas, terus apa lagi? yang Mengganggu guru yang mengajar. Oke, berarti tahu ya sebenarnya sikapmu ini mengganggu banyak orang di lingkungan ya, dan kamu juga tahu bahwa itu mengganggu atau melanggar keyakinan kelas. Tahu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Vivi. Saya adalah murid dari Bulan. Jadi saya ingin mengomongkan saat tadi saya ngobrol sama Bu Ulan, saya merasa senang. Jadi saya merasa senang karena saya tahu kesalahan saya itu di mana dan apa yang harus saya lakukan. Saya ingin menjadi lebih baik, yaitu menjadi lebih sabar, tidak mengganggu teman, dan fokus dalam belajar. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fayat, murid dari Bulan. Saya sangat senang saat mengobrol dengan Bulan. Saya tahu kesalahan saya. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya kepada Bulan. Saya tahu solusinya untuk tidak bermain lagi. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah menyaksikan bagaimana penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan untuk penyelesaian permasalahan dengan murid saya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk murid saya, Vivi dan Fayat, karena sudah mau bekerja sama dengan maksimal dengan ibu gurunya. Baik, semoga dengan penerapan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu Guru yang menyaksikan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan belajar Bapak Ibu Guru. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.